Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rian Arianto dengan NIM 341900099 dari kelas 4 PDK 52. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas tentang permasalahan yang terjadi antara negara Israel dan juga negara Palestina. Seperti yang kalian ketahui akhir-akhir ini. Oke, pertama-tama saya mau membahas bagaimana sih latar belakang terjadinya bentrokan tersebut. Mari kita mendengar. Jadi konflik panjang antara Palestina dan Israel punya sejarah yang berliku, di mana konflik antara dua negara yang bertetangga ini bahkan sampai menyeret beberapa negara di kawasan Timur Tengah terlibat dalam pusaran perang. Lalu pertanyaan krusialnya, apa penyebab Palestina dan Israel terlibat perang? Kemudian apa alasan Palestina dan Israel berperang? Mari kita simak jawabannya. Lepas dari sejarah pemicu perang Palestina-Israel, ada penjelasan sederhana terhadap masalah konflik Palestina-Israel. Dilansir dari Kompas.com yang dikutip oleh Via Fox, menjelaskan latar belakang konflik abadi Palestina-Israel, yang masing-masing pihak ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama. Yang diperebutkan Palestina dan Israel adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Tetapi wilayah ini diberi label oleh Israel di peta pada saat ini. Terdapat kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab, Palestina maupun orang Yahudi Israel. Meski sesederhana demikian, tetapi pada kenyataan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menimbulkan banyak masalah pelik. Banyak terjadi kehancuran antara kedua negara tersebut. Nah, diantaranya adanya pemerintah dari negara Israel untuk merobohkan 1.500 rumah warga di seluruh Yerusalem. Wow, kejam sekali ya. Menurut dari keterangan yang ada, wilayah Yerusalem kembali memanas. Otoritas kota Yerusalem yang dikelola Israel mengeluarkan perintah pembongkaran untuk puluhan keluarga Palestina di pinggiran Al-Bustan, lingkungan Silwan, Yerusalem Timur. Pemberitahuan pembongkaran menyatakan, kami ingin memberitahu Anda bahwa kami akan melakukan pembongkaran sesuai dengan keputusan pengadilan. Untuk menimbulkan kerusakan, Anda harus meninggalkan rumah tanpa ada orang dan barang hingga 21 hari setelah menerima surat ini. Pemerintah kota tidak bertanggung jawab untuk kerusakan properti jika rumah tidak dievakuasi seperti yang disebutkan. Tidak hanya itu, Israel juga tewaskan remaja Palestina dalam protes di tepi barat. Dilansir dari liputan6.com, seorang remaja Palestina telah tewas akibat tembakan Israel selama konfrontasi antara demonstran dan pasukan Israel di tepi barat yang diduduki kata otoritas Palestina. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan pada hari Jumat bahwa Muhammad Said Hamael 15 meninggal dalam konfrontasi dengan pasukan Israel di dekat Beita, selatan Nablus, di mana puluhan warga Palestina berdemonstrasi menentang perluasan pemukiman Yahudi ilegal di dekatnya dengan mengorbankan tanah mereka, dikutip Al Jazeera pada tanggal 12 bulan 6 2021. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 6 orang lainnya telah terluka akibat tembakan. Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan bahwa pasukan Israel menembakkan peluru hidup, gas air mata, dan pelet baja berlapis karet ke arah demonstran. Tidak ada komentar langsung dari militer Israel. Hamael adalah anak Palestina ke-8 yang dibunuh oleh pasukan Israel tahun ini, dan yang ketiga di Beita, yang telah menyaksikan protes dalam beberapa bulan terakhir setelah pemukiman Israel membangun pos terdepan di Gunung Sabi, desa itu. Mata pencaharian setidaknya 17 keluarga Palestina, lebih dari 100 orang, terancam karena mereka bergantung pada panen zaitun mereka di tanah yang telah mereka miliki selama beberapa generasi.
Pada tanggal 30 Mei 2021 kemarin, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi tiba di Kairo, Mesir. Kedatangan Ashkenazi bertujuan untuk menemui Menteri Luar Negeri Mesir, yaitu Sameh Shoukry, sekaligus membahas gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas, kelompok terkemuka Palestina di jalur Gaza. Seperti yang dikutip oleh AFP Minggu tanggal 30 bulan 5 2021, Mesir memainkan peran penting dalam menangani gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mengakhiri pertempuran selama 11 hari. Ashkenazi berkicau di jaring sosial Twitter bahwa perjalanannya ke Kairo adalah kunjungan resmi pertama Menteri Luar Negeri Israel dalam 13 tahun. Kami akan membahas pembentukan gencatan senjata permanen dengan Hamas. Pejabat senior keamanan Mesir mengkonfirmasi pimpinan Hamas Ismail Haniyeh juga akan berada di Kairo untuk berdiskusi tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Ia juga menambahkan pada saat yang sama, Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel memimpin delegasi keamanan tingkat tinggi, diharapkan berada di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki mereka. Meski begitu, masih banyak kejadian yang masih terjadi antara Israel dan Palestina. Dilansir dari Kompas.com, polisi Israel menembak mati 5 warga Palestina selama 3 hari berturut-turut. Penembakan terbaru terjadi pada Sabtu tanggal 12 bulan 6 2021. Polisi Israel menembak mati wanita Palestina di sebuah pos pemeriksaan di tepi barat yang diduduki Israel. Polisi Israel mengklaim bahwa wanita ini yang ditembak itu membawa senjata jenis pisau. Wanita itu diperiksa terpaksa ditembak karena mengabaikan pemerintah untuk berhenti. Polisi Israel menjelaskan detik-detik penembakan wanita itu. Saat itu wanita tersebut terus berjalan menuju penjaga di persimpangan Kalandia antara Israel dan tepi barat. Sebelumnya, pada Jumat tanggal 11 bulan 6 2021, seorang remaja Palestina berusia 15 tahun tewas ditembak tentara Israel di dekat Beita Selatan Nablus. Sehari sebelum, juga pada Kamis tanggal 10 bulan 6 2021, aparat Israel kembali menembak mati 3 warga Palestina di tepi barat. Penembakan itu diklaim sebagai bagian dari misi menangkap tersangka teroris. Kekerasan di tepi barat meningkat pada Mei. Sedikitnya 30 warga Palestina tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel dan selama dugaan serangan. Insiden itu terjadi di tengah gejolak Yerusalem Timur yang dicaplok Israel. Gejolak itu memicu perang 11 hari antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada bulan lalu. Diketahui tepi barat yang dihuni 475.000 warga Israel. Tempat itu adalah rumah tinggal bagi 2,8 juta warga Palestina. Dan dari kejadian gencatan senjata di jalur Gaza tersebut menimbulkan dampak pada Palestina. Dilansir dari Kompas.com, saat gencatan senjata berlangsung di jalur Gaza, warga Palestina mulai menghitung dampak serangan 11 hari yang dilakukan Israel. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.